Mantap. Berbagi ilmu ini. Siap, Sufi, siap belajar. Belajar bareng ini sama Newbie. Halo Om Budi. Om Budi Wibowo. Halo Om, siap Om. Mantap. Sehat ya? Sehat Om. Sama mantap. Sehat, baru sembuh nih. ngandang. Makanya baru konten lagi. Iya. Iki poso apa Om? Kenapa? Iki poso apa nganti ngandang? Baik, puasa gak boleh ngomong cipo-cipo. Iya. Ampun. Gak ada kepin mokel aku. Ini yang menggunakan nama cara baca apa siapa ya? Halo. Iya. Oh, dengan siapa? Ahmad Amin. Ahmad ya, Ahmad Rosikin, bukan? Bukan, Ahmad Amin. Oh iya, Pak Mamu. Iya. Saya enggak disapa, Gus. Ya. Ini dengan Pak Agung. Selamat sore. Dari Kodibit. Sore, Bu. Waduh, ini saya diduluin nih sama Kojun nih. Ya, itu hanya perkenalan aja sebentar. Sambil menunggu host. Kan tiba-tiba gitu ngagetin. Ternyata Kojun udah muncul duluan gitu kan. Langgar ya. Oke. Wah, ini Kojun ada dua nih ya wajahnya di situ. Oke, selamat sore, selamat datang buat semuanya. Dimarikan satu aja biar gak bingung. Di sini ada siapa aja nih? Ada Kojun, terus Mas Alangnya udah datang belum nih? Mas Alang belum datang ya? Ada itu, udah ada itu. Oke, JPP. Udah Oh, ada sudah itu Mas ada. Alang. Hai Mas Alang. Iya. And then, oke, saya stop share ya. Saya pengen lihat wajah ganteng dan cantiknya teman-teman semua nih. Boleh open cam. Saya ucapkan selamat datang untuk semuanya. Untuk yang baru pertama kali join nih, baru pertama kali ikutan di Warung Ngopi Trading, enak kopinya, mantap tradingnya. Saya ucapkan selamat datang. Sebelumnya saya pause dulu ini. Tadi saya pasang musik kesenangan gitu ya. Oke, selamat sore, selamat datang semuanya. Hei Mas Alang, selamat sore. Saya baru melihat wajahmu. Halo, sore. Ini boleh banget loh teman-teman buat nge-open cam-nya. Sore. Wait a minute. Halo Koko, halo Mbak. Halo. Stefani. Pak Agung adakah? Siap komentar. Sore Pak Agung. Selamat sore. Saya sapa juga ada CII. Selamat sore CII. Oke, saya sudah masuk lagi ya. Iya, putus mulu ya itunya ya. Iya. Budi ini izinkan record. Ini BTS punya siapa ya?
Oh, Kujun. Kujun ya? Yes. Sebentar, saya jadikan co-host. Ada lagi yang mau nge-record? Halo Mas Cahyo. Ada trader-trader Kediri di sini ternyata. Nah, Mantap. Iya. Om Malang. Om Arif Amin Ini Om semuanya. Budi ini Sidoarjo juga. Oh ya, ada yang dari Garut saya lihat itu, yang ngumpet-ngumpet tuh. Oh jauh-jauh ya. Yang paling jauh mana nih? Sama dekat tuh sama Purwakarta. Apa tuh? Kalau sama Purwakarta kan dekat. Lumayan lah. Paling jauh Jakarta. Yang Bogor. Bogor ada. Oh, Jakarta siapa nih? Kak Margaret. Yoi. Open cam lah. Kumpul lagi kita rame-rame. Wah, ini ambasadornya Juno nih. Nah, halo Mbak E. Ketemu lagi kita. Sudah sembuh ya itu. Loh. Mbak Juno, Mbak Margaret. Udah karena udah sembuh makanya ada rokok. Oh gitu. Waduh. Ya, ya. Aku juga nyari, nggak ada di sini, ada cacasan. Oh sis. Sekarang spesial ada Bang Arlian nggak ya? Bang Arlian saya suruh ngisi sebentar. Ini nanti mau Mas Alang dulu atau Bang Ardian dulu nih? Mas Alang dulu. Bang Arlian karena kan di Kalimantan ya. Kalimantan 1 jam lebih cepat. Jadi kalau mau Bang Arlian dulu biar ini. Kan Oke sekarang deh, udah jam saya 5 di sana ya. Iya, tinggal sebentar Iya, lagi di buka sini puasa. jam 4. Jadi rekan-rekan semua, hari ini kita bakal belajar salah satu teknik yang dimiliki oleh Mas Alang nih ya. Jadi KUND2 baru rilis kapan ya? Oh, sorry. KUND versi 2 itu tahun kemarin ya. Pertengahan tahun kemarin. Oke, berarti rilis tahun kemarin dan kemarin kita sudah belajar tentang KUND 1 dan sedikit tentang Vibo customnya Mas Alang ya. Itu ada di YouTube channel kita masing-masing. Ada di YouTube channelnya ATM Business, Business Trading Strategy punya Kojun. Ada juga di YouTube channelnya Koki Duit. Dan juga di kursus trading gratis by Mbak Stephanie Lim. Dan mungkin ada teman-teman yang lain yang juga pernah mewawancarai Mas Alang juga pasti punya metodenya masing-masing begitu ya. Nah, hari ini kita bakalan menyambung dari sekian materi yang sebelumnya kita pernah dapatkan. Kita bakal belajar metode KUN 2 dan juga katanya ada pengisi tambahan nih hari ini yang di belakang, sebenarnya bukan di belakang layar ya. Nah, ini udah masuk belum ya? Halo, ada dengar suara tadi. Dari mana? Tony Kojun. Oh, iya ya. Oke. Mungkin teman-teman dari tim Ngopi Trading, Kopi Duit, boleh saya dibantu yang sudah co-host bisa nge-mute kalau misalnya ada beberapa yang annoying ya. Terima kasih. Oke, Mas Alang. Ya. Kita langsung aja deh, karena ini udah jam 4:10 dan kita juga keburu sama waktu untuk buka puasa. Jadi saya langsung serahkan waktu dan tempatnya. Untuk nanti masalah dibagi Mas Alang sama slot untuk satu, Pak siapa tadi? Bang Arlian. Ya, Pak Arlian Bang ya. Arlian. Ya. Nah, itu nanti bisa by koordinatnya Mas Alang ya.
kasih signal gitu. Langsung aja Iya, nggak iya. apa-apa. Oke, here we go. Mas Alang Kun Reborn. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya memang apa ya, teknikal saya memang nggak pernah ini ya, nggak pernah lama-lama ya. Maksudnya ya memang simple banget gitu ya. Jadi nggak pernah lama untuk dipelajari. Dan pemaparannya pun biasanya 20 menit cukup sih. Gitu. Tapi kun versi 2 ini memang sebetulnya syaratnya itu harus paham dulu kun versi 1 sebetulnya. Cuman mungkin mungkin beberapa orang lah ya, mungkin ada beberapa yang yang tidak perlu mengetahui kun 1 mungkin udah paham gitu kan. Tekniknya sekali, tapi syaratnya di pas market rally ya atau trending. Jangan jangan pas masuk waktu market bikin subdem atau harga bikin sideways. Nah, itu karena nggak akan maksimal, nggak akan memang settingannya buat market trending ya. Nah, kalian jadi masuk Zoom kah? Oh iya, Bang Arlian lagi kurang sehat katanya. Lagi pucet. Oke, nggak apa-apa. Oke. Salam dari Surabaya ya, Bang. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Nanti ada khusus aja sama Abang. Iya. Oke. Iya, pucet banget. Oke. Mungkin next time nanti khusus buat Bang Arlian. Sip. Gak telepon. Oke. Siap. Ya. Nah, jadi KWND versi 2 ini kan yang versi 1 itu mengidentifikasi breakout di area base atau di area KWND tersebut ya. Nah, ini lanjutannya setelah area base. Ketika market trend dia H1 atau minimal dan itulah konfirmasi lagi. Kalau yang udah tahu KWND 1 itu, yang KWND versi 2 tidak ada candle konfirmasi. Tapi ketika rally kita hanya follow, tidak langsung. Saya langsung share screen aja ya. Share screen pakai MT4 ini deh. MT4. Nah, yang ini aja. Nah, jadi saya pakainya satu. Saya pakainya H1 atau M30. Itu hanya menggunakan 2 candle. Tidak ada candle konfirmasi. Jadi rules-nya misalnya contoh ini kita lihat di history dulu. Setelah itu kita lihat market hari ini yang sedang berjalan ya. Nah, ketika penghabisan trend seperti ini
ataupun kita. Nah, maksudnya begini. Jadi ketika market turun, itu pasti ada titik penghabisan. Dia bikin zona atau bikin area sebelum dia melakukan pembalikan atau meneruskan kembali, di sana bahasa gampangnya apa ya, suka bikin sideway dulu lah sebelum meneruskan kembali gitu. Nah, di satu tren itu nggak mungkin tren itu langsung naik terus tanpa koreksi, tanpa istirahat istilahnya. Pasti ada pemberhentian dulu gitu. Yaitu kita bisa bilang sideway atau area kun atau apapun itu. Nah, di sini ketika kita trending, saya dari tahun lalu melihat baru tahun lalu sih, ini belum lama ya. Beda dengan kalau Universi 1 yang udah dari 2012 saya pakai. Gitu. Jadi contoh market kemarin ini habis trennya. Lihat habisnya itu ketika ada candle perlawanan bullish. Nah, di sini saya ketika begini saya cuma kasih batasan high dan low per dua candle. Sebagai contoh, ini low-nya dan ini high-nya. Nah, dua candle ini lalu untuk entry-nya seperti KWND versi 1, follow trend, di sini buy, di sini sell. Tidak ada candle konfirmasi. Nah, ketika buy kita masuk lalu close candle berikutnya dan ganti candle selanjutnya, maka areanya dipindah jadi ini 1, ini 2. Begitu candle selanjutnya ganti lagi, maka pindah lagi low-nya ini 1. Tadi buy kita di sini ya. Nah, untuk stop loss-nya sama di bawah candle yang kedua atau paling bawahnya. Candle ke-1 maksudnya. Ini katakan stop loss, saya kasih warna merah. Bentar, saya ulang. Dua candle ini, yang biru itu buy stop, di sini sell stop misalnya. Dan SL-nya di bawah candle low. Begini. Setelah close candle yang ketiga, maka yang ketiga itu jadi kedua. 1, 2. Pindah. Dan SL-nya kita geser di bawah candle yang ke-1. Apabila buy ya. Kita belum bisa nambah entry karena ini area masih dekat. Nah, ketika close candle yang ketiga lagi dari hitungan 1, 2 ini, ini satunya ya. Nah, yang ini nih. Close candle berikutnya, anggap kita kita kasih ini candle yang ketiga lah ya. Candle ketiga dari candle ke-1 yang ini. Setelah tadi berpindah area. Lalu kita geser lagi candle ketiga ini jadi kedua.
maka pindah low-nya ke sini dan high-nya pun ke sini. Maka SL-nya yang tadinya di bawah sini, kalau jadi SL-nya kayak gradual ya, kayak gradual SL plus gitu. Nah, setelah perpindahan atau close candle yang apa? Yang ketiga lagi, maka dipindah lagi. Begini. Nah, jadi kena di sini. Jadi hanya menggunakan dua candle tapi di saat rally dan kita tidak boleh melawan itu. Cuman follow dan SL berubah jadi dari candle yang ke satu. Efektifnya dari time frame H1. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Ada yang belum paham dua candle ini? Dua. Candle hari ini. Buy di sini dari candle yang tadi ini. Yang terakhir ini. Nah, dari sini. Lalu pindah lagi ke sini. Lalu close candle barusan ini dan satunya ini. Dan SL pindah ke atas. Gitu teman-teman. Cukup kan 20 menit KWND versi 2? Itu begitu klik langsung naik aja ya itu ya. Ini dari tadi masih bolak-balik. Masuknya kan dari jadi 1-2 ini nih. Nah, masuk buy di sini. Kena buy stop. Masuk lagi floating ke bawah. Selama dia belum close candle di bawah atau bikin shadow di bawah candle yang pertama, stop loss belum kena. Jadi masih running. Setelah itu candle yang close ini masih di dalam. Nah, yang ketiga diganti yang kedua. Jadi 1-2-nya ini. Maka low-nya dipindah ke sini. Yang sell stop otomatis pindah ke low candle pertama. Dan SL pindah ke low pertama lagi. Jadi kalau trending itu jangan dilawan, follow aja. Profitnya? Terus gitu. Follow profitnya? Kayak apa? Take profit kembali lagi ke Fibonacci retracement. Ini dia. Jadi Alang pun memang utamanya si Fibo ya. Kalau ini sebagai apa ya? Kalau KWND 1-2 sebagai ibarat nasi sama lauknya gitu. Ada nasi ada lauk gitu. Nasinya itu Fibo dan nasi itu kan utama gitu, nggak boleh nggak ada. Gitu teman-teman. Jadi cuma 2 candle tapi saat trending, di mana market ini apa namanya udah 2 minggu ya. Kita lihat pas trending ya. Kita back history ke trending. Nah kayak gini kan 1-2 kena terus kan. Nah sebetulnya kalau bisa Fibo, take profit di Fibo. Tapi kalau tidak bisa itu nanti, nah seperti ini, anggap ini nggak kena SL nih, terus running, misalnya jadi di sini 1-2-nya, misalnya nih, 1-2 ini nih, yang terakhir ini, misalnya.
1, 2 ini. Nah, SL plus di sini. SL menjadi di sini. Jadi profitnya hanya ini ke sini. 81 poin. Nah, untung terbesarnya ketika rally jauh, kita hanya menggunakan SL plus ganti apa? Bukan ganti apa? Naik gitu. Kita kasih contoh market yang kemarin ya. Yang trending. Ini ya. Hmm. Yang pas naik tinggi. Ini 1, 2, 1, 2 dari kita hitung aja dari apa? Dari pertama misalnya 1, 2 atau kita pas open market misalnya sesi Eropa atau jam 11 kita baru start. Ya sudah, misalnya jam 11 mana nih? 6 apa 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini 1 2 ini. Mau ini sama ini atau mau nggak jadi masalah. Yang penting 1 2 karena geser terus kan. Kita cuma 1 2 ini dulu. Kalau Vibo kan udah ketahuan itu pucuknya. Nah, sell. Take profitnya Vibo. Nah, seperti ini contoh. Di sini sell, di sini buy. Lalu SL, ini SL buy. Ketika close candle yang ketiga, maka yang ketiga itu, ya Allah. Yang ketiga itu jadi kedua. Yang satunya ini yang satu, ini 2. Lalu SL-nya masih area ini ya, belum jauh. Dan candle yang ketiga ini. Maka 1, 2. Baru SL pindah. Candle ketiga dari sini, close, pindah low ke sini, high-nya ke sini. Maka SL pun geser. 1 sampai 3 pip dari high. Setelah itu pindah lagi ke sini 1 2. Pindah ke sini. Jebol ini running 1 2. Maka pindah ke sini. Close candle ketiga, pindah lagi ke sini. Ini pindah ke sini dan SL menjadi plus ke sini. Setelah itu close candle yang ketiga pindah ke sini. Nah, di sini teman-teman kalau masih mau hold atau masih yakin untuk sell atau kita bisa lagi karena ini udah SL plus. Kena SL plus running lagi. Ini kena SL plus. Kena SL plus, pindah lagi. 1 2, ini 1 2. Jadi ini ya. Nah, ini sama ini. Di sini kita bisa lagi.
Di sini untuk buy. Gitu sih. Jadi Kayak trailing sebetulnya stop ya, memang Om. trailing stop berdasarkan close candle ya. Iya, trailing stop Berdasarkan area itu. Betul. Ya, jadi tapi manual kayak gradual SL. Jadi dia maju gitu. Cuman gradual SL perhitungan pip, bukan perhitungan candle, atau trailing stop perhitungan pip juga. Kalau ini perhitungan candle ke 3 close, maka geser lagi high glow-nya. Oh, itu bisa Geser lagi. bisa diiakan itu. Nah. Nih, cuman gini, kalau dia akan sih saya rasa banyak miss ya. Karena ini kan bukan banyak miss. Kalau full EA 24 jam saya nggak merekomendasi. Tapi kalau hanya nyalakan dan matikan EA itu bisa. Karena yang mengidentifikasi market way belum saya bikin. Waktu itu mau kita bikin cuman belum ada waktu karena ada order EA dari orang Jakarta sampai sekarang belum selesai. Kita pantau sekali untuk nanda terus dinyalain EA sampai selesai ya oke lah. Tapi kalau ngikutin terus ya jadi agak EA-nya itu OP berdasarkan tanda kita gitu. Yang ini. Ya. Yang ketika nandain baru EA jalan gitu. Iya, betul. Kalau follow up-nya kan agak repot juga ya. Kita kerja offline juga soalnya. Iya. Ya mungkin bisa kalau begitu bisa ada. Kalau misalnya dilepas per 2 candle logiknya hanya per 2 candle gitu, saya rasa enggak rekomendasi karena ketika sideways mati itu margin. Bisa kena bolak-balik stop loss. Betul. Ya pingpong lah. Makanya dari awal tadi saya bilang ini pengembangan dari KWND versi 1 dan setelah KWND versi 1 itu trending, misalnya KWND versi 1 kan yang ini misalnya, sebagai contoh aja ya. Yang ini KWND versi 1 kan selnya di sini. Nah, selnya di sini, SL di sini, lalu trending. Nah, setelah trending kita mau OP baru di per 2 candle itu yang tadi lagi resiko kembali ke 0 gitu. Jadi setelah ini trending kan ini SL plus di sini, kita OP lagi di sini. Jadi kita tidak ada beban lagi. Tidak lagi resiko yang di sini. Gitu. Jadi ketika lepas trending per 2 candle ya follow aja terus, follow. Ketika balik lagi juga kita cuma resiko yang satu itu. Begitu. Bisa dijadikan EA kalau misalnya per EA itu diperintah ketika kita kasih tanda begini, bisa. Dan SL-nya gradual per itu logiknya per close candle. Selama ini memang dari awal mana-mana bisa itu bikin semi manual ya. Jadi triggernya kita yang OP nanti diteruskan sama EA bisa. Udah terlihat logiknya gimana ya. Betul. Udah nangkep nih. Simpel kan kok? Ya, siap. Jadi ya. Ketika awal kita bisa pakai bisa langsung, tapi ketika misalkan nanti kita nggak bisa open di 24 jam. Jadi ketika awal itu aja mulai, kemudian kita lanjut ke EA.
betul. Tapi ya itu karena memang ya saya sarankan pas kalau misalnya Om Amin kan pakai area base ya, Coach Yun juga pakai area base misalnya nih. Nah di area base itu kan biasanya kan sideway itu. Ketika break, nah ketika area base itu di break maka akan meneruskan kan begitu. Ya. Nah disitulah kita mulai follow per 2 candle itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengidentifikasi ya sebagai contoh inilah sekarang. Ini kan sideway ini. Saya tadi kasih tanda kan ini 1-2-nya. 1-2. Kan dari sini 1-2 1-2 1-2 sampai terakhir di sini 1-2. Nah. Dari sini saya pasang buy stop, sell stop di sini. Sekarang udah candle ke 1 2 3 4 masih areanya masih di situ-situ aja gitu, belum trending. Nah, di sini ini apakah jebol atas atau bawah kita follow. Gitu. Jadi bisa begini berarti Om Alang, ketika sudah trending, ketika version 1 jebol, kita baru menggunakan versi 2 ini. Betul, kalau saya kan gitu tadi yang saya ungkapin. Oke, I see. Jadi versi 1 dulu, lihat area sideway kan, kalau area base lah gitu kan, sideway atau base. Lalu ketika jebol kun versi 1, rules kita ya, atau kita harapkan itu kan trending. Nah, itu kita pilih 1-2 yang jebol pertama itu. Soalnya kita kalau mulai dari awal tanpa ada kun 1, harga itu nggak bisa the best price. Karena Betul. sudah di tengah atau diambil di akhir harga. Iya. Gitu. Nah, ini kalau konversi 1 misalnya ini low, ini high. Kondisinya jadi seperti ini. Ini udah sell stop. Sell stop udah kena. Nah, seandainya lepas landas ke bawah, misalnya candle yang ini yang sekarang kan lepas ke bawah, maka versi 2 dipakai. Misalnya high-nya ini, low-nya ini candle 1-2-nya yang terakhir gitu. Nah, biasanya saya gunainnya gitu. Nah, tapi kalau areanya besar gini, hati-hati karena risknya juga besar. Kayak gini, ini 1-2 yang diambil kan dari sini. Nah, satunya kan yang ini nih. 1-2-nya ini 1, ini 2. Tapi high-nya kan ini. Mau nggak kita ngambil resiko di sini? Sampai sini, SL-nya 170. Nah, itu harus hati-hati. Tapi ketika trending, itu biasanya ya lanjut gitu. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan di itu sih, Mas Alang. Ini trending nih. Kayak ini naik turun langsung apa? Nah, ini nih makanannya yang begini nih. Ketika begini gitu, ketika rally begini, 1-2 buy, naik yang bawah udah SL plus, baru kita bisa OP lagi di 1-2 yang terakhir. Kalau rally gini, ini 1-2, 1-2. Pertanyaannya itu trennya kira-kira mau KW
ke atas atau ke bawah. Nah, di sini tidak ada, kalau hanya pure KUND, kita tidak bisa mengantisipasi dari awal bahwa itu trennya ke atas atau ke bawah. Kita hanya menunggu breakout atau follow trend. Selama dia belum break atas, belum trending atau belum rally, itu kita tidak tahu dia mau ke atas atau mau ke bawah. Hanya kita punya batasan. Ketika menyentuh low ini, baru kita bisa ngambil kesimpulan turun. Ketika menyentuh ini dan rally, itu kesimpulan naik. Nah, di market itu kan kembali lagi, teknikal itu tidak ada yang 100%. Makanya di sini risk saya per 2 candle. Ketika kembali lagi ke bawah, maka si buy ini, misalnya buy ini belum kita pasang SL, belum kena sampai SL plus. Maksudnya trendingnya baru sampai sini. Artinya ketika ini close juga, nanti kan jadi candle 1-2 ini, maka si SL itu baru di sini, belum menjadi SL plus. Gitu kan? Resikonya naik terus. Nah, tapi ketika menyentuh low 1, maka yang sell stop kita masuk. Maka saya sarankan dari awal ketika trending baru kita pakai. Kalau ketika sideways, saya tidak menyarankan. Mending pakai KUND versi 1 itu. Cara menentukan trending atau sideways gimana? Kalau kita paham KUND versi 1, contoh sekarang ini area kun ini misalnya. Ini low, high. Oh bukan ya. Ini berarti. Nah, contohnya ini. High, low. Ini sell menurut KUND versi 1 ini sell di sini dan buy di sini. Ini sudah masuk. Ketika cara menentukan trendingnya, lewat. Ini kan masuk lagi nih. Artinya kita masih sell kita masih floating, balik floating. Tapi ketika break lagi ke bawah, rally gitu kan, ke bawah, maka kita di sini yang menentukan setelah SL ini menjadi plus, 1-2 candle di sini misalnya jadi 1 candle 1-2 di sini, itu udah SL plus, maka di sini kita open ya di area yang baru gitu, yang konversi 2, karena ini udah SL plus begitu. Jadi kan si KUND ini menentukan tren intraday ya untuk versi 1 ke atas atau ke bawah. Sedangkan area yang sekarang ini dia masuk lagi. Artinya kan dia belum trending, belum rally untuk tren hari ini. Itu yang nomor candle 1-2-nya kan closingnya nggak tembus itu sebetulnya turunnya itu. Yang mana tuh? Yang 1-2 di kotak tadi ya. Iya. Yang terakhir. Ini awal dari sini. Ini awalnya dari sini 1-2. Nggak bisa ngikut gambar sih. 1-2. Yang candle yang agak ke kiri hari sebelumnya. Tadi kan di kotak. Sebagai acuan 1-2 kan. Candle. Ya itu. 1-2. Ini. Candle ini maksudnya. Iya, itu sama sebelumnya kan. Tadi.
Jadi ngambil itu kan. Gini maksudnya. Uh, ini 1, ini 2, ini maksudnya. Iya tadi gitu kan. Bro. Oh enggak, tadi ke sini, low-nya ke sini. Oh, low-nya ke sini. Ini high, ini low, ini ekornya nih. Ekornya di sini. Nah. Ini high-nya, ini low-nya, ini konfirmasinya. Ini kan tembus nih. Sell-nya masuk. Masuk lagi floating. Nah, tadi kan pertanyaannya cara apa? Menentukan mengetahui rally atau trendingnya kan gitu. Nah, kalau saya biasanya kalau area KUND versi 1 ini sudah break terus melanjutkan candle yang putih ini, candle selanjutnya melanjutkan nih misalnya panjang ke bawah. Nah, itu kan udah tanda-tanda akan rally gitu. Makanya di sini jadi 2 lagi. Kalau mau baru setelah ini pasang L plus. Gitu maksudnya. Jadi selama di dalam area kun itu kan belum kita bilang trend up atau down-nya gitu. Apalagi posisi sekarang seperti ini. Masuk lagi area, setelah keluar masuk lagi area. Gitu, Om. Itu high low-nya itu ngambilnya dari 1 hari kemarin, closely di daily kemarin. Kun 1 itu H1 penghabisan tren aja, nggak ada perhitungan daily kemarin atau daily hari ini gitu. Jadi tiap ada area aja, ada yang di tengah-tengah gitu kan, bikinnya. Misalnya setelah rally ke sini, lalu di sini bikin sideways, terus masuk kriteria area kun di sini. Sudah, mereka itu suka bikin area di sini. Tapi kalau saya pribadi itu area kun lihat dari pembukaan ini, dari awal ini. Ada nggak nih di sini atau di sini areanya? Nah, jadi nggak mesti kayak ini nih. Ini ke sini. Nih. High, low. Jadi akhir tren H1 aja. Ini akhir tren up. Setelah itu dia pasti melakukan koreksi. Lalu sideways. Nah, itu. Nah, misalnya ketika areanya akhir trend up-nya di sini, maka saya bikinnya di sini juga. Jadi nggak tentu, oh akhir daily, enggak. Kalau besoknya menyentuh ke sini, ya di sini gitu. Nah ini biasanya kayak gini sih. Nah dari awal kalau saya bilang, ini turun di sini, low, high, konfirmasi. Itu. Cuman saya dengan Fibo sebetulnya. Jadi jangkauan up-nya kemana, itu saya lihat dari Fibo besar. Trendingnya pas di mana gitu kan. Ini level 50. Kan wajib saya itu di 50. Ini ada 1-2 di sini. Nah. Kurang lebih seperti ini. Acuannya sebetulnya saya dasarnya bukan acuannya, Fibo.
Apakah ada indikator yang bisa auto membuat zona kun gitu Mas? Soalnya pakai indikator auto Fibo beda-beda hasil nariknya. Tidak ada, karena Fibo itu tidak baku. Kalau baku misalnya, kan indikator dan EA itu logiknya baku ya. Kalau area kun itu terbentuknya area, market yang menentukan. Gitu. Kalau misalnya kita yang menentukan area, berarti market yang kita tentukan. Sedangkan kita hanya follower. Paham nggak maksudnya? Jadi area kun itu market yang menentukan. Rules-nya high, low, konfirmasi. Tapi kalau baku, yang kita tentukan otomatis market yang harus kita tentukan. Misalnya dari jam 6 pagi harus ada kun kan gitu. Dan ternyata market tidak merespon, tidak ada jam 6 pagi area kun. Gitu. Nggak usah, kalau bisa menentukan market nggak usah pakai kun. Oh, kamu naik, saya buy, kamu harus naik, saya sell harus turun gitu. Kita tentukan market itu. Iya. Nah, di sini makanya tadi saya jawab tadi apa? Kalau mapping saya di channel itu bukan pakai KUND, terus terang KUND tidak bisa mapping, hanya bisa menyentuh area high, buy, low, sell. Targetnya bukan pakai KUND, tidak punya target, targetnya hanya pakai Fibo. Tuh. Menentukan dia mau naik mau turun itu mapping, nggak bisa mapping gitu, nggak ada mapping gitu. Beda dengan Fibonacci. Oh ini bakal turunnya ke sini, naiknya ke sini. Apabila break dari sini berarti turun melanjutkan ke sini kan, itu beda. Gitu. Ya udah sesuai algo, sesuai indikator. Kalau manual terus kadang kalau sakit nggak bisa trading soalnya. Nah, bingung kalau sakit nggak bisa trading. Fibonya di TF berapa? Nah, Fibonya kalau saya itu senangnya TF besar, time frame besar, karena untuk apa? Karena untuk false break-nya untuk menentu apa? Kali terlalu false atau banyak ya. Bentar, saya hapus dulu. Yang cocok untuk kun daily ke bawah, daily H4. Sebagai contoh market sekarang ya, H4 ini kan high low. Nah, entry wajib itu kan 50,618. Entry wajib. Lalu kita pindah satu untuk mencari area KUND. Jangkauannya kan TP1 itu 78, 88, 100 sampai 127. Jangkauan. Nah, apabila ini kita area yang ini, KUND versi 2 ini up, maka kita analisa maksimal kenaikan, bukan target apa, bukan mappingnya ya, karena Fibo ini TP1-nya kan 7888, maksimal take profit itu kan 127, 161, 200 sampai 261 gitu. Nah, untuk jangkauannya saya
pakai Fibo, tapi Fibonya Fibo dari awal lagi. Kun TF kecil ya sangat bisa. Si Deva yang suka pakai itu kun TF kecil. Jadi gini, jadi sebelumnya saya mapping dulu pakai Fibo, turunnya kemana, naiknya kemana gitu kan. Kita kembali ke Fibo. Contohnya ini trend up. Nah, di sini H4. Lalu kalau mencari Fibo, mencari KWND itu kan time frame H1 sama M30. Gitu. Nah, rules Fibo ini OP wajib itu 50.382. Fast break ya, break balik atau fast break, maka 100 pindah ke atas. Fast break lagi, 100 pindah ke atas lagi. Jangkauannya take profit terjauh untuk long term 161, 261. Nah, jadi kalau break balik naik, break balik naik, break balik naik. Misal, contohnya ini low high konfirmasi. Misalnya di hari ini kita udah penarikan Fibo seperti ini, lalu kita nunggu di 50.382. Ketika ada kun ini, kita follow sell di sini, maka target profit di 618, 50.382. Ketika break high, maka targetnya ini kan udah di 100. Udah di level 100. Targetnya 113, 127 sampai 161. Gitu. Dan nah ketika begini maka setelah break kun versi 1 maka KWND versi 2 baru kita pakai 1, 2 dari sini. Ini udah SL plus, mau OP lagi di sini. Kita lihat market hari ini nih. 12. Nah, 12 udah pindah ya, udah close yang candle tadi jam 5. Maka 12 dipindah ke candle ketiga dan low di sini. Gitu. Jadi areanya ini break high atau break low.
biasanya kalau jam 5 sampai jam 7 jamnya istirahat pergantian sesi ya dari Eropa ke Amerika. Nah, nanti dari jam Amerika antara jam 6 atau jam 7 baru dia akan break up atau breakdown. Baru kita follow lagi. Gitu guys. Mbak ini ada bingung-bingung kayaknya. Kocun. Saya itu apa namanya? Nunggu private class. Oke. Saya paham sih. Paham ya kok ya? Paham. Gampang banget dua. Ganti candle 2, 1, 2, 3 ganti geser. 1, 2, 3 ganti geser. Itu doang. Tapi ketika trending, ketika rally, kalau sideways ya jangan. Ketika rally itu makanan kita. Follow terus gitu. Tapi jangan lupa batasi. Misalnya kalau saya kan dipakai Vibo batasannya maksimalnya. Kalau teman-teman kayak Amin, Bang Arlian kan ada nah di situ apa maksimalnya apa targetnya gitu. Ini untuk kun 2 mau ada pertanyaan ini. Misalkan gini, kita udah OP buy gitu ya. Kan di atas kalau diberikan buy, kalau diberikan dengan sell stop ya. Sell stop ya. Ya. Jadi jika salah arah berarti dia akan menembus kena stop loss terus langsung open posisi sell berarti. Langsung switch. Ya. Cut switch ya berarti ya. Oke. Nah, thank you. Yang cut switch kayak metode Mas Alang Kojun ini kan cut switch nih. Membenci sideways. Iya. Betul. Satu aliran. Betul sekali. Sakit banget kalau kena sideways. Nah dulu pernah kena sideways berapa kali kok? 5 kali ya? Oh sering. Kondisi market ranking kan gak mesti nunggu news. Bisa aja sejam kemudian tiba-tiba nge-break. Betul. Nah di sini makanya saya nggak bikin materi itu nggak pernah baku ya. Nggak pernah baku kayak akun versi 1 juga kan apa harus pagi ya enggak juga gitu. Kalau keluarnya apa penghabisan sesi Asia ya sudah itu gitu. Kalau pagi ada ya saya sangat bersyukur karena saya senangi pagi gitu. Pagi karena open market itu sangat berpengaruh ya. Biasanya kalau market harga menyentuh setelah running keluar lalu kembali lagi ke open market itu kan ada yang bisa dibilang orang lain kayak pivot gitu kan. Kalau reject ya balik lagi ke atas gitu. Kalau break ya melanjutkan gitu. Nah, sama halnya area KUND itu. Kalau KUND versi 1 yang open market pakai 30 ya Om? Banyak kan? Kalau saya sih selalu H1 ya rata-rata ya. Kalau memang nggak ada banget nih, Om Amin kayak contohnya apa ya? Kayak ini ada nggak nih? Nah, kayak mana nih? Kayak kalau bolak-balik gitu, kalau di H1 nggak ada, tapi kalau kita cari di MT30 itu ada gitu. Karena kan candle-nya ya, konfirmasinya lebih bagus di M30 kalau di opening market. Iya. Pas di H1 nggak ada, tapi di M30 ada gitu. Dan seperti konversi 2 juga M30 malah bisa lebih banyak gitu. Iya. Lebih susah kalau lebih banyak. Enggak, justru kalau trending seperti ini kan nih. Oh iya, dapat banyak kalau banyak gitu.
Iya, betul. Kalau di H1 kan kita baru OP-nya di sini. Iya. Kalau M30 udah di sini. SL-nya lebih lebar. Ya. Iya. Begitu. Cuman saya tidak menyarankan ke M15 ke bawah karena saya nggak bisa ya. Kecuali Bang Arlian M15, M5 pakainya gitu. Terus saya enggak. Raja scalping. Ya. King. Nah. King Arlian. King Arlian scalper. Gitu. Kemalan. Ya, Bang. Kurang ini nih suaranya. Kecil suaranya. Apa ya? Nah, udah. Pindah ke M5 bisa nggak itu layarnya bentar? Udah pasti ke M5. Sini. Ini kalau ini harus disimak benar ini. Nah. M5-nya ini harus disimak benar ini. Saya besarin nih. Yang bilang sideways namanya trending kok kalau M5. Iya, kalau M5 orang bilang kan sideways nih gitu kan. Tapi kalau M5 pakai kon 2 ya trending tuh. Trending. biar dimasukkan itu yang lain yang trending gimana. Ya gimana? Ya Bang? Itu kan udah kelihatan tuh kalau kon 2 tuh kelihatan banget. Ya. Betul. Om Alun, berarti ini kalau udah ketemu sama Enggap pasti dong ya. Engulfing. Ya. Maksudnya ketemu kon 2 ketemu sama engulfing. Contohnya? Nah, itu kan banyak tuh. Itu banyak tuh engulfing tuh. Yang ini yang di bawah itu aja paling bawah. Yang barusan ke kanan lagi. Ya itu. Bawahin. Ya, areanya terus nih. Yang enggap naik aja. Nah, yang turun. Yang turun, ini. Gimana tuh? Yang atasnya lagi, Om. Kali ini. Nah, ini. Ya 1, 2 itu kelihatan banget tuh. Nah. 1, 2 engulfing udah jelas. Ini evening dikonfirmasi candle bullish. M5 ya. Agresif aja gitu. Ngikutinnya. Lebih banyak OP, lebih banyak close, lebih agresif intinya. Dan kemudian yang penting ada spreadnya yang kecil. Bang. Biar ketawa sendiri dengarnya. Kalau spread kecil itu kayaknya wajib ya. Semuanya minta spread kecil. Kalau scalper udah pasti ya. Kecil, kemudian leverage-nya sampai 2000, kenceng. Gitu dah. Emang masing-masing trader ya. Sekali lagi ya, coba. M5 nih. Iya, enggak apa-apa. Bentar. Ya. Stop. Yang tadi dibikin kotak biru yang di atas itu. Kiri lagi kunnya itu. Andai kata kita bikin kun 2 itu gimana? Ini setelah habis nih. Udah mulai tanda-tanda turun nih. Lihat. Kan? Ini habis nih. Udah mulai ada tanda-tanda turun biasanya dari up kan ke down. Ada candle down seperti ini kan. Ternyata nggak jadi nih yang ini. Kalau di sini kelihatan kan up turun, di sini udah bingung nih apa namanya flat ya. Gitu. Setelah ini keluarlah candle 1, 2 yang kedua ini high-nya ini, low-nya ini. Oh gitu. Iya. Jadi tidak ikut yang low-nya yang ini ya, yang doji ini ya. Yang ini nggak ikut. Yang pin bar itu nggak ikut. Oke. Nah, udah lebih jelas lagi. Ada lagi. Tadi sebetulnya saya contohin, tapi ada pertanyaannya. Apabila ada 1-2-nya di candle
Nah, contoh candle ini nih. Ya. Nah, ini nih. 1, 2 ini. Ini mana yang ikut? Ini satunya yang ini. Yang keduanya yang doji ini. Nah, maka ini yang diambil. Yang doji. Yang doji tetap diambil, terus yang Low-nya juga diambil. low-nya. Doji. Jadi satu doji itu aja ya. Tapi hitungan kita 1, 2-nya ini 1, 2. Oh, ini doji, tapi ini area ini kecil, area ini besar. Jadi maka kita ambilnya yang ini. Ya. Yang ini setelah candle yang ketiga itu close yang ini, baru kita tentukan pindah ini ke sini. Gitu. Siap. Nah, itu padahal mah. Terima kasih. Itu. Ini M15. Kayaknya kun 2 untuk M5 di fire yang tidak begitu agresif. Gimana Bang? Yang tidak agresif. Kalau gold kan agresif banget tuh. Betul. Apa di EU kan lebih mudah. Coba pindahin ke EU dong. EU. Pasti lebih mudah. Om Yan ini memang spesialis EU, bukannya agresif, nggak agresif. Aduh, dari 2013 saya utok gak ada yang lain. Ya. Ini apa? Ini banyak bener dong OP-nya nih. Ini biasa tuh yang edukasi. Oh. Nah, kalau kun 2 kan enak banget tuh. Kalau yang satu arah itu EG, kalau nggak salah tuh. Euro GBP Bang. Kalau dulu ya, nggak tahu sekarang. Masih. Itu rata-rata searah terus. Atau Kanada. Kanada. USD Kanada. Itu ya, kalau turun. Ucap biasanya gitu. Ya, turun nggak balik-balik. Nah, saran kalau konversi 2 mending cari pair yang seperti itu. Nah, kayak EG ini kan. Lihat kan turun terus nggak balik-balik. Ini H1 nih. Bayangin M15 M5-nya ya. Iya. Nah, dari sini 1, 2. Pindah lagi ke sini 1, 2. Pindah lagi 1, 2 di sini, masuk lagi sini, baru masuk nih. Mantap tuh, OP-nya banyak. Bisa pindah lagi Profit sini. terus. Jadi ketika trending atau ketika rally itu nggak usah dilawan, follow 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Artinya kalau digabung dengan breakout trend line udah duit nih. Nah, masalahnya breakout trend line-nya lagi sakit, katanya mau ngisi juga gitu hari ini. Aku naik banget sampai di 190. Masya Allah. Dan nanti ada kepastinya mungkin. Pasti dibagi, disedekahkan ilmunya. Iya dong. Nah, di EG kelihatan ya tuh. Emang dari dulu EG gini sih. Pinter-pinter cari pair lah. Cuman pada intinya rules-nya gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ketika market rally atau trending. Nah, nih. Aduh. Nah, dari sini 1, 2. Naik 1, 2. Awalnya kan breakout trend line kan dari yang ini, dari yang naik, kemudian di breakout trend line langsung dia turun ke bawah, ngikut terus tuh. Trend line-nya, trend line atas. Naik, bye. Yang bukan yang di sampingnya, yang trending itu, yang trending. Nah dari situ ke atas, dari situ ke atas.
Dari mana? Dari panah tarik ke atas. Dari sini? Iya, itu kan untuk trend line buy kan di bawah harga tuh. Coba dipindah aja itu. Titiknya pindah ke panah yang titiknya pindah ke paling bawah itu. Titik awal. Ini? Nah, itu awal. Titik 1. Titik Halo? tarikan. Titik 2? Atas ke atas. Ini titik 1. Bukan, ke kiri lagi, kiri. Titik 2-nya ke atas. Terus ke atas terus. Up. Oh, ini maksudnya. Iya. Oh. Body. Minimal ada 2 body yang terkena garis trend line. Jangan di M1 ya. Semakin besar TF makin berisiko karena kalau ke floating kan besar juga. Nah, itu kan udah kelihatan tuh. Dia breakdown. Ini break 1 2 1 2 gitu. Kan awalnya tambahin gitu. Jadi sekarang Abang mau nambahin jadi 1 2 1 2 gitu. Ya, itu kan layar tuh. Iya. Ya, awal layar sampai 5. Kalau ini kan nggak layar, layarnya ngikut. Ya. Kita coba dah mulai sini dah. Betul, kalau ini apa? TL break apa namanya, Bang? Trend line breakout. Ya. Kalau sell dibalik berarti. Kalau kita kan kalau buy kan kalau buy ke sini kan gitu. Dari body. SL-nya dikit lagi. SL-nya pendek loh. Iya. Lanjut, Amin mungkin mau tambahin. Aku off dulu ya. Siap. Ya. Menarik banget ini Pak Om Arlian. Ya. Katanya ini. Oke, Om Yan, selamat istirahat. Ya, next kita bikin lagi. Waktu Indonesia Tengah masalahnya sudah 18 ini. Oh iya. Oh, siap, silakan. Selamat berbuka. Selamat berbuka, Om. Tapi aku nggak keluar dari room kok, tetap kok. Tapi orangnya hilang. Ah gitu. Siap. Itu KWND versi 2 cuman 1 2 3 1 2. 1 2 3 1 2. Hanya waktu di apa namanya? Di market trending atau rally. Cuman segitu terusnya. Mbak Kris ada rekaman ulang enggak? Tadi ikut Zoom-nya telat. Ada di YouTube-nya ATM Bisnis atau di BT. Nanti mungkin baru kita upload malam ini sih. Nah ini 1 2. Contoh yang sekarang ya, kita lihat dia mau trending ke atas atau ke bawah. Kalau saya sih masih berharap ke atas. Dari kemarin sampai Fibo ini high low ini 61,8 ini. 61,8 lalu 1,8 ini kebetulan kan ada area apa supply ya. Itu kebetulan pola candle itu berapa kali ya? Dari sini pun level 50 ada pin bar ya. Dari sini level 50 pun trend up nggak mampu di break dari sini Fibo dari sini.
Ya, nah, 50 tidak mampu di break. Ya. Itu sudah dicoba berkali. Betul. Biasanya 3 kali, 4 kali tumpul. Ini kuat banget gitu. Coba di daily, Om. Daily. Ya. Oke, kecilin. Nah, ini bahaya ini karena ini lihat candle-nya daily itu semakin mengecil dari berapa hari ini. Ini ada sesuatu yang ditunggu sama gold. Kalau ada kejadian itu nggak tahu tuh kencang kayaknya satu hari. Ya betul. Symmetrical triangle. Ketahuan tekniknya Om Amin, udah saya buatin, nggak usah ngomong, saya tahu. Ini mau break atas atau bawah? Iya, terserah gitu. Ini biasanya kenceng setelah ini. Jika break tinggal di follow aja, Pak. Tinggal follow pakai kun versi 2. Iya, soalnya itu di bawahnya sudah nyentuh apa? Sudah menyentuh demand, di atasnya juga sudah nyentuh supply. Sudah ada left shoulder. Itu nanti kalau jebol kencangnya minta ampun ini. Iya. Ya, bisa tes. Bisa tes ke sini lagi nih. Nah, ya, betul. kalau break dari sini ya. Iya. Bisa tes high lagi. Gitu. Jadi mapping kita deh. Bukan kun 1, kun 2. Ya itu nanti kan waktu entry-nya pakai kun 2. Iya. Nah, jadi teman-teman ini ada triangle apa? Symmetrical triangle. Triangle ya. Ya, triangle. Kalau break high ada kun 1 follow kun 2. Ke yang pertama target kun 2 aja. Resisten yang ini. Kejar terus. Ya, kun 2 tapi target yang ini. Kalau break ya kalau menurut Fibo kalau 263 ya itu sini, bisa. Ya 50-nya di sini targetnya. Nah, kalau misalnya 50 di break, saya balikin Fibonya ke 7, 8, 6 sama 88 targetnya ke situ. Jadi jangan dilawan ya kalau ada triangle. Jangan. Cewek ke kotak biru sih harusnya terus turun lagi. Pertanyaannya, andai hanya bisa pilih satu, akurasi lebih akurat mapping atau metode kun? Satu metode. Saya pakainya 2 sih. Enggak, G. Saya pakainya Fibo. Kalau saya sih lihat misalnya metode menggunakan kun 1 ataupun lanjut itu bisa. Betul. Jadi tidak berdiri sendiri secara ilmu, secara pemahaman. Ya. Bisa pakai dua-duanya. Kalau yang di kun 1 kun 2 kan metode entry. Betul. Kalau mapping itu mau ngelihat mau kemana kira-kira apa, iya. Gitu. Jadi di technical trading ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang 100%. Nah, makanya saya kombinasikan KWND misalnya sama Fibonacci gitu kan. Filternya. Kalau misalnya ini saya punya lagi batasan high low. Nah, itu di sini targetnya. Bawahnya di sini. Ini hanya melihat harga udah oversold atau overbought. Cuman saya menggunakannya di jarang di H1, nggak pernah malah di H4 atau daily. Nah, waktu itu saya webinar sama Coachun, webinar live Facebook ketika terbang di sini area sini, kita klik sell, lihat harga sudah keluar, lihat lagi di weekly-nya,
double top. Gitu. Maka jadi mungkin harga semakin keluar dari filter ini, semakin overbought atau oversold. Gitu. Udah hapus lagi ya. Gitu teman-teman. Sip. Ada lagi pertanyaan Kun versi 2. Fokus pada Kun versi 2. Putih ke kotak biru sih harusnya terus turun. Oh, udah. Ada lagi pertanyaan? Kita menjelang buka puasa nih. Tadi katanya 20 menit kan? Ini 3 kali 20 menit. 20 menit. 5 kali 20 menit. Panjang dan lama. Ini kan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Kalau rulesnya itu 1, 2. 2. Gitu. Oke. Nah, jadi Mas Amin, Om Amin ini jadi bisa layer nih setelah ini nih. Layer ngeri. Margin full, lot full. Ada buy sell. Layer, tapi layernya bukan berdasarkan L itu. Enggak, berdasarkan ya konversi 2 itu. Ketika contohnya kan kayak gini, apa? Ada triangle ketika keluar, yang satunya udah profit. Nah. Kalau mau hold ya. Begitu. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, buka. Persiapan takjil. Persiapan buka puasa ya. Persiapan buka. Sip. Iya, saya juga belum buka. Terima kasih Om Alam. Ini kenapa suara saya mantul-mantul? Atas ilmunya. Terima kasih Om Alam. Inilah apa ya? Ya itulah technical trading itu kan banyak. Gitu. Saya rasa saya lihat gimana ya saya mau follow gitu kan daripada buy 2 atau buy gede gitu kan. Nah, yang penting follow setelah SL plus lalu follow-nya di mana nih gitu kan. Kan biasa pakai apa? Pakai Fibo. Kalau Fibo itu saya lihat jangkauan. Itu yang tadi saya bilang profitnya lebih maksimal karena apa? Karena sampai habis tren gitu. 1-2 sampai lemes gitu. Kita biarin dan kita SL plus terus. Tapi kalau pakai Fibo ya udah ambil take profit di Fibo. Itu aja sih. Itu menurut saya, nggak tahu menurut yang lain. Oh, saya, contohnya kan ini tuh. Ini kan 50. Buy limit di 50. Mau tren kecil, mau tren besar, Fibo bisa aja gitu. Ini di 50. Lembah. Pucuk lembah. Pucuk. Nah, untuk trader Indonesia, saya suka ngambil pucuk lembah itu ya itu kuncinya di cuman Fibo di 50, 38, 61 gitu. Iya nih udah mulai mau masuk ke buka puasa. Mbak Dini. Oke, thank you so much ya Mas Alam. Ini buat teman-teman semuanya, kalau ada informasi sih, kalau Mas Alam juga sebenarnya buka untuk private juga bisa, tapi harus konfirmasi dulu baik secara langsung ke Mas Alam, maupun yang mau konfirmasi bisa by Koki. Ke Mbak Dini yang jelas. Mbak Dini ke Koki juga gitu. Tapi jadi nanggung banget ke saya ke Koki ya. Langsung aja ke kokiduit.com.
Saya besok jadi manajernya Mas Alang ya. Praktisi ya. Saya praktisi, manajernya Anda. Ini Pak Agung dari kokiduit.com pasti standby buat teman-teman yang ingin mempelajari secara langsung, private sama Mas Alang juga bisa langsung menghubungi. And karena kita udah mau masuk ke jam berbuka, saya ucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang masuk. Dan untuk seperti janji dari Koki Duit 3 minggu yang lalu akan ada kompetisi untuk akun Dimo. Jadi ditunggu aja informasinya. Nah, itu dia. Nah, jadi mungkin akan di-launching minggu depan ya. Jadi Koki Duit, Pak Agung, kita tunggu informasi bahagianya ya. Oke, siaran hari ini kita akan tayangkan di YouTube channel juga. Jadi teman-teman bisa melihat siaran ulangannya secara online gitu by YouTube channel. Bisa tanya ke yang mengundang, kira-kira masuk ke YouTube channel yang mana. Jangan lupa di-subscribe dan like, tinggalkan jejak komentar. Oke, saya tutup kalau gitu acara untuk hari ini. Terima kasih banyak udah mengisi khususnya untuk Mas Alang. You are the best. Membagikan ilmunya tanpa pamrih. Saya appreciate sekali. Stand up applause-nya. Thank you so much buat Mas Alang. Thank you buat teman-teman yang lainnya untuk Pilar Ngopi Trading. Kita akan ketemu lagi di next event ngopi apa? Next event Warung Ngopi Trading. Enak kopinya, mantap tradingnya. Aduh, ini udah mau buka puasa, jadi kayak lapar gimana gitu ya. Sampai ketemu lagi. Pasti. Dadah. Selamat berbuka semuanya. Terima kasih Mbak. Sama-sama, terima kasih Traderwati. Terima kasih Supriya.